bokap gue meninggal pun, itu kan gue masih 5 SD ya. Tapi gue masih merasa gue fine karena masih ada ibu. Nah begitu masuk remaja itu sih yang mulai mencari keberadaan ayah untuk nanya menjadi laki-laki itu sebenarnya gimana sih? Nyokap gue memang sangat berjasa dalam hidup gue, tapi bagaimanapun dia perempuan. Gue dan kakak-kakak gue diwariskan buku. Oke. Ditulis banget ini untuk darah daging. Ada satu pengajian yang gue loh, kok dia nyebut kata-kata yang ada di buku itu ya? Wow. Gitu. Nah akhirnya gue baca lagi, ya di situ juga bisa dibilang salah satu turning point pencerahan gue dalam semakin memahami agama Islam. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gue, masih ngobrol sama Ferry Nuril, tetangga kita di Daniel Tetangga Kamu. Guys, jika kalian hanya pengen mendengarkan versi audionya kita aja, langsung search Daniel Tetangga Kamu dan kita sudah ada di semua platform podcast kesayangan kalian. Dan gue yakin ya, ketika kita mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran dan perbuatan kita juga akan tertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Well, anyway, kita ngobrol sekali lagi sama Ferry Nuril. Bro, actually ini gue gak tahu nih, kita ngomongnya agak loncat-loncat, tapi gue sebenarnya biasanya ketika kita mulai, kita mulai dengan origin story-nya sebenarnya. Oh, okay. Origin story tetangga kita gitu. Gue pengen lebih mengenal lo, lebih mengenal masa kecil lo, kayak gitu. Gue penasaran sih masa kecilnya seorang Ferry Nuril itu seperti apa, dan apalagi lu sebagai anak bungsu dan kalau gak salah gue denger ketika kelas 5 SD bokap meninggal gitu kan. Nah jadi boleh diceritain gak sih what was your childhood like gitu? Oke, masa kecil gue sih, gue bisa bilang dengan yakin alhamdulillah baik-baik aja yang tidak menimbulkan childhood trauma sih. Ya ada kejadian-kejadian bandel, kena marah, tapi gue merasa lebih banyak senengnya. Oke. Lebih banyak senengnya gitu. Paling keselnya tuh kayak anak bungsu biasanya dapat sepatu atau baju tuh lungsuran dari yang atas. Betul. Padahal kita punya taste sendiri, mainan juga. Tapi ya kalau gue inget-inget masih lebih banyak senengnya sih. Memori yang enak, memori yang bahagia. Nah sampai bokap gue meninggal pun, itu kan gue masih 5 SD ya. Bisa dibilang SD itu masih ibu banget sih. Ya gue merasa kehilangan, tapi gue masih merasa gue fine karena masih ada ibu. Nah begitu masuk remaja itu sih yang biasa kan udah mulai malu nih dipeluk-peluk ibu ya, anak laki gitu kan. Dan mulai mencari keberadaan ayah untuk nanya menjadi laki-laki tuh sebenarnya gimana sih gitu. Oh, wow. Apalagi tuh bokap dulu juga tentara kan. Betul. So mungkin dia paham sekali yang namanya menjadi laki-laki yang selain berbakti pada keluarga, bener-bener berbakti pada negara gitu. Betul. Kan. Akhirnya yang gue lihat pun nyokap gue memang sangat berjasa dalam hidup gue, tapi bagaimanapun dia perempuan. Perspektifnya beda gitu. Gue butuh perspektif laki-laki. Jadi sebenarnya gue dibilang fatherless, masuk ke kategori fatherless gak ya? Gue bingung juga, cuma gue ingin sekali bertanya dengan bokap soal bagaimana menjadi seorang laki-laki gitu. Akhirnya lu belajar untuk menjadi seorang laki-laki di saat remaja itu dari siapa? Apakah ada sosok father figure juga yang mungkin misalnya dari paman gitu atau kalau om atau paman memang kalau ketemu tuh pasti ngasih nasihat ya. Tapi bagaimanapun gak bisa intens karena mereka punya keluarga sendiri. Betul. Sebenarnya yang bikin, nah apalagi pas masuk remaja, gue tuh masuk sekolah yang bisa dibilang cukup sering tawuran. Oh wow. Sekolahnya gitu. Right. Dan kalau lo gak ikut tawuran ya lo diledekin. Lu gak laki. Cemen lo gitu kan. Yeah. Tapi gue beneran takut untuk ikut tawuran karena yang gue lihat itu tuh nusuknya tuh gak mikir gitu. Oh, damn. Kayak yang lu bisa mati konyol di situ. Emang nekat dan kesannya kayak benci banget. Padahal lu mungkin gak tahu nama tuh orang siapa gitu kan. Yeah. Nah, wow.
Tapi gue juga kesel dikatain cemen. Ya, dan lu pengen nunjukin dong bahwa ya Gue gue gak laki cemen gitu. gitu. Jadi menurut gue alasan gue gak mau ikut tawuran make sense, tapi gue juga kesel dikatain cemen. Gue kayak pengen lu berhenti ngatain gue cemen gitu. Akhirnya gue sebenarnya nemu pelarian mungkin masih jatuhnya ya. Di gitar sih. Gue mulai main gitar. Akhirnya gue menemukan pegangan gue istilahnya tuh rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Jadi selain genre musik tapi juga sebagai sebuah prinsip di mana lo ngelakuin aja apa yang membuat lo happy dan ya udah yang lain nggak usah dipikirin gitu. Kayak misalnya rock and roll kan dulu identiknya selalu kayak sex, drug, and rock and roll dan Betul. minuman alkoholnya pasti Jack Daniels. Jack D. Mau rasanya nggak enak sebenarnya, cuma idola gue Jack Daniels, orang pada ngikutin gitu kan. Tapi rock and roll itu adalah, you know what? I don't like Jack Daniels, I like Leci Martini, so I'll drink that. That's rock and roll. Itu yang gue tangkep tuh pas gue itu. So kayak, you know, gue nggak mau mati konyol. Jadi bodo amat lo ngatain gue cemen, gue mau pulang ke rumah main gitar. That's it. Nah itu yang membuat gue cukup solid di masa remaja untuk be myself. Apakah itu udah menjadi laki-laki gue gak tahu, tapi membuat gue nyaman melewati masa sekolah itu tanpa sosok ayah lah gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Soalnya banyak banget di Indonesia itu yang fatherless, yang tadi sempat lu sebut juga gitu kan. Dan maksud gue mungkin tetangga yang lagi nonton ketika dia juga sosok fatherless, bagaimana lu akhirnya bisa mendapatkan sosok ayah dalam hidup lu. Gue jadi penasaran juga apakah melalui baca buku atau lu nonton film dan emang temanya tentang fatherhood gitu misalnya, atau lu nyari seorang mentor atau guru yang emang bisa in a way nge-replace sosok bokap lu itu gitu. Itu jadi waktu bokap gue meninggal, gue dan kakak-kakak gue diwariskan buku. Tapi cuma anak-anak, nyokap enggak. Wow. Anehnya waktu itu dikasih taunya begitu. Ini untuk anak-anak. Wait, bokap lu meninggal karena apa? Ya disebutnya ya jantung ya. Lagi nonton TV, jatuh aja, udah. Oh, tapi beliau sempat nulis warisan. Sebenarnya tuh yang nulis bukunya bapaknya. Jadi kakek gue yang nulis. Dan itu turun-temurun ke anak-anaknya. Jadi waktu itu ya di bokap gue juga meneruskan ini warisin ke anak-anak kakak gue sama gue gitu. Judul bukunya apa? Yang ditulis sama kakek lo? Menuju Makrifat Allah. Wow. Ditulis sama kakek lo? Kakek gue yang nulis. Itu semacam jurnalnya dia gitu. Dan ejaan lama. Jadi gue lama bacanya. Gue kayak wait kalau J itu Y dong. Gitu kan. Wow. Ya gitu. Nah itu tapi ditulis banget ini untuk darah daging. Kalau di luar darah daging mau baca tapi nanti cenderung meledek, sebaiknya jangan. Nah nyokap bilang, "Mama udah pernah baca belum?" Ya mama kan ini bukan darah daging sebenarnya. Mama pasti nggak ngeledek juga. Ya mama pokoknya nurutin aja, mana nih baca. Barulah aku mulai baca gitu kan. Nah sampai satu titik gue itu di undang-undang pengajian juga suka datang gitu. Gue anggap itu untuk membalance kehidupan gue lah gitu. Masih muda, senang-senang, tapi ya gue juga pengen nimba ilmu juga. Rock and roll, tapi tetap ada tetap itu ngajinya. Gitu kan. Nggak, karena gini, dari kecil pun gue udah tertarik sama kisah-kisah agama. Gitu. Mungkin ngamalinnya belum, tapi kisah-kisah agama gue udah tertarik gitu. Menurut gue kayak komik, seru banget kayaknya ceritanya gitu kan. Nah, terus akhirnya gue datang ke pengajian, ada satu pengajian yang gue loh kok dia nyebut kata-kata yang ada di buku itu ya? Gitu. Nah akhirnya gue baca lagi dan pengajian ini juga ngerilis buku-buku gitu ya. Gue coba beli satu, gue baca. Ini kok banyak istilah-istilahnya. Dan akhirnya gue baca lagi buku yang itu yang dari kakek gue itu. Ya di situ juga bisa dibilang salah satu turning point pencerahan gue dalam
semakin memahami agama Islam lah, Wow. gitu. Dan jadi lebih paham cara baca bukunya gimana, dan terus masih suka gue baca juga sampai sekarang, dan itu dan akhirnya gue ketemu Mhm. guru yang menurut gue sampai sekarang ini cocok, Hmm. dan jadi pembimbing gue sampai sekarang. Wow. Ya. Tadi lu ngomong turning point. Gimana sih kayak sebelumnya hidup lu seperti apa, dan setelah lu ngerti konsep tersebut akhirnya hidup Iya. lu seperti apa, dan konsep apa yang lu benar-benar kayak wah ini prinsip ini bener banget sih, dan itu yang ngerubah semuanya gitu. Oke. Jadi sebelum turning point itu sih bisa dibilang sebenarnya hidup gue juga masih baik-baik aja sih. Gue alhamdulillah nggak pernah yang terpuruk sampai depresi kayak bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Tapi di situ membuat hidup gue jadi lebih tahu tujuan lah, kira-kira apa gitu. Lebih mengkerucutkan tujuan gue ngapain, dan jadi lebih optimis dan lebih yakin kalau bakal ada masalah gitu. Kira-kira datang gue mesti ngapain, dan ada pembimbing yang enak ya sih. Di saat lu bener-bener nggak tahu mesti gimana, ya lu datang, "Abah nih ada masalah gini, saya mesti gimana?" gitu. Nah itu yang membuat gue tenang menjalani hidup ya gitu. Itu sih. Dan in a way karena ada guru tersebut yang mungkin nggak menggantikan lah, tapi maksudnya minimal ada sosok tersebut yang biasanya kita tanya sama ayah, Iya. kita bisa tanya sama beliau gitu. Iya, Dan kurang lebih gitu. beliau bisa jawabnya pun juga dengan ya udah pasti nggak main-main lah, karena guru juga gitu Iya, kan. nggak main-main. Tapi kadang waktu awal-awal gue belajar tuh ada sebelnya juga sih gue. Misalnya gue nanya, ini kenapa begini sih? Amalin. Hah? Udah gitu aja sih? Iya, amalin. Oke. Penasaran nanya, amalin. Sampai akhirnya yaudah deh beneran gue amalin deh. Jadi kemarin nanya doang, tapi pas disuruh amalin, gue gak jalanin kan. Pas bener-bener gue amalin, ternyata memang ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu cuma buat lo doang. Wow. Dan itu pakai rasa. Ya. Jadi kayak lo mau tahu rasanya kopi, ya lo harus minum sendiri, gak bisa diwakilin orang. Dan saat lo udah minum, orang mau bilang itu soda, itu apa, lu gak akan goyah. Nah itu sih yang ternyata memang lu cuma bisa amalin, dan apapun hasil amalan itu ternyata buat lu pribadi, dan lu gak akan bisa jelasin ke orang. You just have to drink it. To know it. Ya. Oh, that's amazing. Oke, jadi ketika lu baca buku tersebut, itu by the way ketika lu baca dan akhirnya lu nemuin guru lu juga gitu ya, itu udah mulai main film atau belum nih? Belum masuk dunia entertainment? Udah masuk dunia entertainment? Udah masuk dunia entertainment. Right. Pas waktu gue mau main di Ayat Ayat Cinta gitu. Oh wow. Jadi itu gue kayak pendalaman kan, gue mencoba baca buku agama sebanyak-banyaknya aja, sampai akhirnya gue ketemu lagi buku itu yang udah berdebu ya, karena gue begitu, gue udah jangan lama, berat taruh dulu gitu kan. Akhirnya itu gue baca juga, ya itu pembukanya di situ sih mungkin ya, di Ayat Ayat Cinta itu ya. Jadi bahkan mungkin si Fahri yang gue perankan ini gue anggap guru juga, karena gara-gara gue harus memerankan lu, gue jadi ngebuka jalur-jalur spiritual gitu. Ya. Berarti sebelum Ayat Ayat Cinta, hidup lu sebenarnya masih rock and roll banget dong? In a way. In a way yang masih santai banget lah, bolong-bolong. Mengejar Matahari ya? Yang pertama Mengejar Matahari. Right? Jaraknya dari Mengejar Matahari ke Ayat Ayat Cinta, gue agak lupa tuh. 5 tahun lah. 5 tahunan. Jadi tahunan. lu sebagai seseorang yang berkarir di dunia entertainment, yang tadinya kan lu kayaknya pengen, oke, ayah gue TNI, gue pengen jadi TNI, tapi ternyata gak lulus gara-gara matanya minus or something. Iya. Dan bukan gak lulus ya, daftar aja udah gak bisa. Daftarnya gak bisa. Begitu gitu tahu ya. minus, daftar udah gak bisa gitu. Buat apa gitu, karena lu pasti gak lulus gitu. Jadi akhirnya lu yaudah gue jadi, ternyata di talent scout, akhirnya jadi model, dan akhirnya jadi aktor.
Dan just to fast forward your Yeah. childhood sampai akhirnya sukses di Ayat Cinta gitu. Nah tapi sebelum Ayat Cinta itu kan 5 tahun dulu tuh lu sempat menyicipi dunia entertainment without a father figure. Dan mungkin secara religi atau secara guidance dari Allah gitu juga belum sekuat itu gitu di Ayat Cinta. Belum sekuat di Ayat Cinta. Nah jadi 5 tahun itu bagaimana lu nge-handle ketenaran dan entertainment world yang konon katanya gelap sekali bro. Iya kan, konon katanya ya. Jadi gini, gue gak se-rock and roll itu, tapi juga tidak sesuci itu. Oke. Mungkin yang cukup menyelamatkan gue anak rumahan tuh basically. Oke. Gue betah di rumah, gue bisa menyibukkan diri gue di rumah gitu. Mungkin ya musik yang bisa ngedistract gue dari kehitaman dunia entertainment itu konon katanya. Tapi ya balik lagi, ya itu gue gak se-rock and roll itu, gue tetap belajar juga dikit-dikit, ngamalin semampunya dan itu juga masih cukup untuk membawa keberuntungan sih. Tapi mungkin ya yang membawa keberuntungan itu di saat gue udah mulai menghasilkan dan gue makin dewasa tuh gue kayak ngeliat ini kok nyokap gue tuh single parent kok bisa ya ngegedein 3 anak kayak begini ya. Wow. Dan gak kerja loh beliau. Jadi dia harus memanage pensiun bokap tuh dengan sangat teliti dan itu pun gue bisa bilang gue gak susah hidup gue. Gue juga bingung tuh nyokap gue gimana ngaturnya. Gue gak masuk miskin aja pokoknya. Tapi kita juga gak berlebihan. Gak kaya banget tapi kita gak susah kok gitu. Nah begitu udah mulai kerja punya pemasukan memang niat gue adalah oke, nyokap enough. Right. It's my turn now. Right. Untuk mikirin pengeluaran dan segala macem. Gue berusaha sebisa mungkin nemenin nyokap gue tuh paling sering minta ditemenin ke pengantin. Kawinan temennya atau apa kan yang sebenarnya gue gak betah. Tapi karena gak ada yang nemenin dia. Karena ini semacam oke, gue akan coba berbakti sebisanya. Ya. Gue berangkat gitu loh. Misalnya hal-hal yang kayak begitu-begitu, mungkin di situ yang masih. Dan gue juga buat gue itu pembuktian kalau ada ustadz apa yang bilang kalau kamu berbakti sama orang tua kamu ya rezeki kamu lancar, kamu dijauhin dari masalah dan itu agak terbukti juga memang. Yang sampai sekarang ini pun juga you're one of the most successful actor di Indonesia juga gitu. Jadi benar. Terbukti ya dan film lu juga diberkatin juga, apalagi yang tema-tema religi. Gitu kan. Religi ya, bukan poligami, religi. Iya. Religi bukan poligami. Religi. Yes. Ngelihat pengalaman pacaran sebelumnya, yang gue rasain adalah walaupun orangnya kepribadiannya beda-beda, tapi kok masalahnya kurang lebih sama ya. Kok susah ya? Yang sampai gue mulai ngeblank, tar dulu sebenarnya nyari jodoh yang tepat tuh gimana sih? Mindset gue gue pokoknya next yang gue naksir, gue akan ajak ta'aruf. Ini baru justru mau minta izin ngajak perempuan ta'aruf sama mama. Oh jadi baru minta izin ke mama mau ngajak ta'aruf. Siapa? Namanya Fani. Gitu. Kerjaannya apa? DJ. Hah? Nyokap gue lagi tidur gitu. Apa? DJ gitu. Iya.